Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan saya Andreina Matthew dengan NIM 1901215. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Mekanika Fluida dengan dosen pengampu Pak Dharma Arwanglabi. Di video ini saya akan membahas mengenai paper Modeling of Heat Transfer in Abundant Oil and Gas Wells atau pemodelan perpindahan panas di sumur minyak dan gas yang terbengkalai. Permintaan energi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang. Untuk itu, sumber energi alternatif terbarukan sangat penting dalam waktu dekat ini. Nah, apa itu energi panas bumi? Energi panas bumi adalah sumber energi yang hijau, ramah lingkungan, dan terbarukan. Hampir 40% dari total biaya investasi yang dikeluarkan untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah biaya pengeboran. Nah, namun masalah ini berpotensi dapat diatasi dengan memanfaatkan sumur minyak dan gas yang sudah dinonaktifkan dan ditinggalkan untuk keperluan panas bumi. Cara mengekstraksi energi panas bumi. Salah satu cara untuk mengekstraksi energi panas bumi adalah dengan menggunakan sumur minyak dan gas yang terbengkalai. Sumber ini dapat dipasang kembali sebagai sistem panas bumi karena pada umumnya cukup dalam untuk mengakses strata suhu bumi yang lebih tinggi. Sumur-sumur itu dibiarkan terbengkalai atau dinonaktifkan dan direklamasi ketika reservoir minyak bumi habis melebihi titik yang memungkinkan secara ekonomi. Slide perbandingan kapasitas terpasang energi panas bumi. Nah, perbandingan antara kapasitas terpasang energi panas bumi di dunia dan Asia dapat dilihat pada gambar di slide, bahwa biaya awal pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat dikurangi secara signifikan seiring dengan berkurangnya pencemaran lingkungan. Setelah minyak dan gas bumi di lokasi sumur habis menjadi tidak berguna, oleh karena itu, alih-alih menambal sumur, sehingga sumur migas yang ada dapat dipasang kembali sebagai sumur panas bumi. Ini dapat dilakukan dengan menyegel bagian bawah dan menutup sumur, seperti yang ditunjukkan gambar di slide, bahwa pada gambar tersebut, cairan yang bersirkulasi dipilih sebagai air. Dalam hal ini disuntikan melalui anulus, kemudian air mengalir ke bawah sepanjang saluran dan secara bertahap dipanaskan oleh batuan sekitarnya karena gradien suhu yang ada di antara batuan reservoir dan fluida. Nah, aliran dibalik di dasar sumur, kemudian fluida naik melalui saluran dalam dan mengalir keluar ke permukaan bumi. Berbagai proses pun terjadi. Bisa dilihat pada gambar di slide bahwa proses yang ditunjukkan pada diagram skematik dari sistem di samping antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada konveksi, yang kedua ada adveksi, yang ketiga ada konduksi panas pada matriks batuan permeabel rendah, difusi molekuler, dispersi hidrodinamik, dan deformasi termoporoelastis pori atau rekahan atau batuan. Nah, bisa perhatikan gambar di slide bahwa domain sumur dan reservoir panas bumi seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide. Kedalaman sumur yang dimodelkan adalah 200 meter untuk reservoir dengan kedalaman 3000 meter. Juga diasumsikan bahwa tidak ada rekahan hidrolik yang terjadi ketika air diinjeksikan dengan kecepatan dan tekanan tinggi. Nah, dan resistansi terhadap perpindahan panas melintasi lapisan sangat tinggi dan sebagai akibatnya, jumlah panas yang dapat diabaikan dipindahkan dari fluida yang masuk di anulus ke fluida keluar bersuhu tinggi. Bisa diperhatikan di slide bahwa variasi suhu produksi terhadap waktu ditunjukkan pada gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa suhu produksi semakin menurun seiring dengan waktu. Nah, suhu produksi mencapai maksimum 52 derajat Celcius dan secara bertahap turun seiring waktu karena lebih banyak panas yang diekstraksi dari reservoir. Namun, diamati bahwa itu tetap lebih besar dari 40 derajat Celcius untuk jangka waktu 7 tahun. Nah, kemudian bisa diperhatikan pada slide suhu permukaan bahwa hasil model matematis menyimpulkan bahwa BHI koaksial berdiameter 200 mm menghasilkan lebih besar dari 50 derajat Celcius temperatur produksi untuk kedalaman sumur 2000 meter dan laju aliran massa 4,4 kg per second. Namun, suhu produksi berkurang seiring waktu sejak reservoir mendingin karena lebih banyak panas yang ditransfer ke fluida. Nah, kontur variasi suhu
permukaan sumur panas bumi dan reservoir seperti yang ditunjukkan di gambar bahwa dalam contoh yang berbeda di dalam tahun. Bisa dilihat A sama dengan 1 tahun, B 3 tahun, dan seterusnya. Bisa diperhatikan di slide bahwa variasi suhu produksi terhadap waktu ditunjukkan pada gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa suhu produksi semakin menurun seiring dengan waktu. Nah, suhu produksi mencapai maksimum 52 derajat Celcius dan secara bertahap turun seiring waktu karena lebih banyak panas yang diekstraksi dari reservoir. Namun, diamati bahwa itu tetap lebih besar dari 40 derajat Celcius untuk jangka waktu 7 tahun. Nah, untuk nilai dari sistem parameter yang di atas adalah sesuai angkanya sama dengan 2,91 kali 10 pangkat 10 kWh untuk jangka periode 10 tahun. Nah, aspek ekonomi dari proyek energi panas bumi akan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan sumber minyak bumi yang terbengkalai. Biaya koaksial dalam adalah alternatif berbiaya rendah dan beresiko rendah yang memungkinkan untuk ICS. Untuk sirkulasi air sebagai fluida kerja di sumur sedalam 2000 meter, suhu berkisar antara 40 sampai 52 derajat Celcius dapat diperkirakan selama 7 tahun, yang selanjutnya dapat mengoperasikan pembangkit listrik siklus biner. Jumlah listrik yang lebih tinggi dapat dihasilkan dari fluida kerja yang berpotensi mengumpulkan lebih banyak panas. Sistem pemompaan pada saat yang sama diperlukan untuk beroperasi secara efisien untuk memompa dan menyuntikkan sejumlah cairan kerja yang tetap dalam kondisi injeksi yang berbeda. Potensi keuntungan dari proyek harus dipertimbangkan terhadap aspek kelayakan, ekonomi dan lingkungan dari penggunaan fluida kerja yang ditingkatkan. Well, thank you for your attention. Demikianlah presentasi saya yang dikutip dari paper Modeling of Heat Transfer in Abundant Oil and Gas Wells atau pemodelan perpindahan panas di sumber minyak dan gas yang terbengkalai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.